Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 25 Agustus 2021 jam 7.16. Nah, aku ngerasa perlu sharing ini. Barangkali ada yang kejadiannya itu sama dengan aku, maka kalian perlu worry gitu. Yang gak worry-worry banget sih, perlu sedikit tahu dan akhirnya oh berarti gue kayak gitu sih ya. Jadi kalau kalian lihat bahkan di video ini, mungkin aku sepertinya baik-baik saja, sehat. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Di tahun 2019 saya pernah mengalami gejala yang sama persis dengan yang saya alami baru-baru ini. Jadi di tahun 2019 ketika saat itu saya masih bekerja di salah satu perusahaan swasta sebagai pokoknya di level manajerial kebetulan. Nah, saya kira karena kesibukan saya bekerja dan harus pulang malam itu ngebikin saya tuh susah tidur gitu ya. Tapi ternyata masa gak bisa tidurnya sampai 3 bulanan gitu, 3 bulan lebih saat itu, 3,5 bulan gak pernah tidur malam sama sekali. Tidurnya itu pagi dan saya tuh kelimpungan, bingung gitu karena pagi baru ngantuk, itu pun gak ngantuk-ngantuk banget dan saya sudah harus kerja gitu. Jadi tidurnya itu cuman antara 1 jaman saat itu. Nah akhirnya saya periksa nih ke dokter di tahun 2019. Ternyata dirujuk ke dokter spesialis kejiwaan gitu. Kaget ya, kok ke dokter spesialis kejiwaan, emang gue gila gitu ya. Ternyata setelah di dokter kejiwaan, saya divonis affective bipolar disorder. Sebenarnya kalau kita baca pengertiannya, affective bipolar disorder ini macam gangguan kejiwaan yang moodnya itu swing. Mood swing ini artinya saya bisa mengalami perubahan mood dalam hitungan ekstrim, dalam hitungan detik gitu, udah langsung berubah. Dan berubahnya itu kalau misalkan sedih, sangat sedih, marah, sangat marah, bahagia, sangat bahagia. Jadi kalau misalkan orang normal nih ngalamin satu kejadian yang dia tuh bahagianya tuh harusnya ya udah cukup di level 8 aja, tapi gue tuh enggak, bisa di level 10, 11 kasarnya tuh kayak begitu. Gitu juga kalau marah. Nah yang bahaya nih kalau marah, hal kecil yang harusnya bahkan gak usah marah, gue tuh marahnya luar biasa, bahkan harusnya gak usah marah gitu. Berubahnya dari bahagia ke marah ke sedih itu hitungannya detik. Itu yang gue alamin. Tapi gue baru sadar itu setelah gue dijelaskan tentang aku nih kena penyakit apa dan cari tahu penyakit itu tuh kayak gimana gitu. Baru setelah baca, setelah dengerin dari dokternya, oh pantas selama ini nih gue tuh kayak gitu ya. Ternyata itu penyakit, guys. Nah saat itu saya disuruh terapi. Bentuk terapinya adalah salah satunya terapi obat. Dan saya nggak terusin tuh karena ada beberapa ketakutan. Setelah saya baca-baca, kan sering baca-baca apa sih penyakit bipolar, afektif bipolar gitu, penyakit yang nggak bisa disembuhkan juga, intinya tuh begitu kalau yang saya baca. Terus dulu tuh ada postingan orang afektif bipolar juga, itu dia konsumsi obat seumur hidupnya, dan salah satu obat yang dia konsumsi itu ada kandungan narkotikanya karena ada obat penenangnya gitu. Nah gue takut dong, jangan-jangan gue juga kayak gitu. Terus gue ngeliat di situ, iya gue kayak dapet obat-obatan yang kalau gue lihat itu kayak ada obat penenangnya gitu. Kan aku takut jadinya. Nah aku stop tuh, nggak terapi lagi. Ternyata di tahun 2021 ini gue tuh ngalamin hal yang sama persis lagi di tahun 2019 dulu gitu. Gue 3 bulan nggak pernah tidur malam, tidurnya tuh pagi. Tapi untungnya kegiatan sekarang mengajarnya kan daring, jadi malamnya itu gue siapin materi buat paginya anak-anak udah bisa belajar, jadi paginya aku bisa tidur gitu. Terus kalau ada yang tanya apakah sebelum tahun ini aku tuh sebenarnya normal, udah bisa normal atau gimana, jawabannya adalah enggak. Tapi juga enggak
nggak separah ini, nggak 3 bulan berturut-turut begini nggak tidur. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya kayak di tahun 2020 gitu ya, atau 2021 awal, nggak bisa tidur malamnya itu masih jeda. Kadang 3 hari nggak tidur malam, sehari berikutnya bisa tidur malam gitu. Jadi gue anggap itu kayak habit, kayak kebiasaan. Ya udahlah, gue emang kayak gitu ya, tidurnya tuh pagi. Nah terus karena gue yang bipolar yang jarang tidur tadi, insomnia akut, itu ternyata yang nyebabin aku itu mudah banget sakit. Di kantor-kantor sebelumnya, dimanapun aku bekerja semenjak 2010 awal aku bekerja sampai 2021 sekarang, gue tuh baru sadar kalau yang gue kira gue tuh gopok, kalau katanya orang Jawa tuh gopok ya, mudah sakit. Rupanya tuh salah satu penyebabnya tuh ini, karena gue tuh susah tidur. Jadi imun badan kita itu gimana sih namanya orang gak pernah tidur malam kan, kayak sakit-sakitan gitu ya, jadinya gak enak badan, terus penyakit gampang masuk kayak gitu. Makanya kok gue tuh sering pingsan, sering sakit tipes dan lain sebagainya gitu. Nah gue kira selama ini kalau gue sakit tuh ya udahlah emang waktunya sakit. Ya emang waktunya sakit juga, tapi maksudnya ya udahlah emang guanya aja bandel kali, apa bisa jadi karena makanan atau lain sebagainya, makanya gue tipes. Memang sih bisa jadi karena guanya bandel, tapi yang gue sadarin adalah ya gimana gue gak sakit-sakitan, karena gue gak pernah tidur malam dan badan gue tuh kayak jadi ringkih kan ya. Imun badan tuh kayak jadi turun karena kurang istirahat dan penyakit itu gampang masuk. Apalagi di musim pandemi kayak gini, gue kan jadi worry banget sebenarnya gue nih kenapa gitu, kok gampang banget sakit. Nah akhirnya ya udah gue periksa ulang dan ternyata benar, gue dimarahin sama dokter yang nanganin gue di tahun 2019. Kenapa gue nggak melanjutkan terapinya gitu? Lebih baik kalau nggak mau dilanjutkan nggak usah periksa sekalian, gitulah intinya pokoknya. Dan gue tuh ngerasa bersalah banget, kayak ngerasa ini gue yang butuh tapi gue mutusin sendiri, dan salah juga yang gue putusin gitu. Nah terus di tahun ini gue dapet obat yang sama, ada mood booster, obat buat ngebantu gue tidur, sama apa lagi nggak ngerti. Pokoknya ada kayak 3 jenis obat yang harus dikonsumsi untuk 1 bulan, dan itu nanti harus kontrol ulang 1 bulan setelah obat itu habis gitu. Tapi ada 2 obat nih yang nggak ada, yang satu harus ditebus sendiri, yang satu lagi belum ada di apoteknya rumah sakit itu, tapi disuruh ngambil 1 minggu lagi katanya gitu. Nah terus ada yang tanya nih, kenapa udah sakit kayak gitu susah tidur tapi malah pegang HP. Jadi gejala lain yang aku alamin itu di bipolarku, aku tuh overthinking, mikirnya itu berlebih, bisa mikir ke masa lalu yang berlebih, dan terutama mikir ke masa saat ini dan ke depan itu berlebih banget. Gue nggak bisa didiemin tuh 5 detik aja, udah pasti ngelamun mikirin yang enggak. Jadi di otak gue nih kayak udah banyak banget paragraf, banyak banget kotak-kotak yang satu mikir ini, satu lagi mikir ini, satu mikir ini, dan kadang itu yang dipikirin itu yang enggak gitu. Bahkan yang enggak bener juga dipikirin, yang harusnya enggak begitu dianggapnya, kalau begini gimana ya, kayak gitu. Dan itu ngebikin stres. Kenapa stres? Karena apa yang aku pikirin itu aku juga ukur di kehidupan nyata. Jadi kalau kemarin kan gini yang aku pikirin, tapi di kehidupan nyata kok nggak gitu ya, gitu. Nah terus kenapa kok pelariannya itu HP? Ya nggak HP doang sih sebenarnya. Jadi aku tuh punya versi kamar gelap aku sendiri, di mana di ruangan itu aku tuh sering kali ngobrol sama diriku sendiri.
ngesugesti diri sendiri kalau Vi kamu itu nggak apa-apa, Vi kamu itu begini, ngesugesti yang positif untuk diri sendiri, tapi tidak seberapa berhasil. Ya berhasil di momen itu, di detik itu, tapi setelah itu balik lagi apa yang dipikirin, apa yang diolah di otak itu direalisasikan ke kehidupan nyata gitu, padahal yang dipikirin tuh enggak gimana ya, kayak misalnya ntar kalau gua mati tuh anak-anak begini, terus anak-anak gimana, gini, jadinya tuh tiap saat kepikiran, wah gua mati nih, gua nanti mati, besok mati nih gue, nah, terus anak-anak tuh gimana, itu ke kehidupan nyata yang udah sampai, pokoknya berimbas banget deh ke kehidupan nyata gitu. Ya bagus kalau mikirnya tuh sesuatu yang benar, yang akhirnya kalau diterapkan ke kehidupan nyata itu jadi bagus juga. Masalahnya gue nggak bisa setting benar-benar apa yang harus gue pikirin gitu, jadi dia tuh datang sendiri gitu loh. Nah di kondisi yang kayak gitu gue memilih ke handphone. Gue tuh kayak harus fokus ke sesuatu, baru nggak mikirin hal-hal yang aneh-aneh tadi. Nah kalau misalkan gue pegang handphone nih, bahayanya tuh kalau gue ngeliatin sesuatu yang ngebikin mood gue tuh langsung berubah. Misal gue ngeliatin TikTok nih, lagi seru gitu kan ya, lucu ngeliatin apa gitu, tahu-tahu tuh ada yang sedih-sedih, udah gue nangis dah tuh dalam hitungan detik, yang berubah seneng tiba-tiba nangis, ngejar nangis gara-gara hal sepele, hal yang pokoknya dah nggak tahu deh, namanya kejiwaan gitu ya, nggak sehat. Kalau mau dibilang gila kan ada yang bilang, oh berarti kamu gila. Iya mungkin, nggak tahu sih persepsinya gila tuh kayak gimana. Apa persepsi kalian itu orang dengan penyakit kejiwaan itu selalu gila? Ya monggo silahkan, kalau gue mah bodo amat gitu. Gue nggak ngerasa gila sih, karena pengertian gila menurut gue tuh nggak kayak gitu. Kayak udah hilang ingatan tuh gila kalau gue sih. Kalau misalkan lu mempersepsikannya gue gila, ya monggo, nggak apa-apa. Terus kalau di HP aku tuh bisa membaca sesuatu gitu, tapi kan karena gue tuh seringnya sambil tiduran ya, berusaha dengan gue megang HP entar tuh ketiduran gitu. Ini cara yang salah sih sebenarnya, ya kan? Ya dong. Tapi sejauh ini tuh yang bisa gue lakukan tuh cuman itu, gue nggak suka lihat TV. Kalau nggak suka ya nggak dikerjakan. Terus gue sukanya nonton film gitu misalnya ya. Film pun gue milih banget. Film Korea kayak orang-orang di luar sana, gue nggak suka tuh, karena perubahan mood gue yang langsung mewek gitu, terus panjang hari bisa kayak gitu, gue nggak suka. Terus gue nontonnya film superhero, film detektif kayak gitu tuh sukanya, yang fokus ke satu masalah, memecahkan masalah kayak gitu. Terus itu baru bisa fokus, tapi kan nggak mungkin gue liat film terus gitu. Jadi kalau di HP kan lebih beragam yang bisa gue lakuin. Gue bisa baca juga, iya, bisa dapet hiburan lewat ini juga, iya, kayak gitu. Jadi kalau ada yang bilang penyakitmu ini gara-gara keseringan lihat HP, itu salah besar. Gue sebenarnya bisa-bisa aja nggak usah lihat HP, taruh gitu HP-nya itu. Ya bisa, cuman itu gue tuh jadi overthinking dan stres sendiri. Justru karena semua kondisi ini, itu gunanya gue butuh menemui dokter. Gue tuh harus kayak gimana dok, secara medis apa yang harus aku lakukan di kondisi yang kayak gini. Nah ternyata ada obat yang namanya mood booster, biar mood gue itu mungkin bisa normal gitu. Jadi akhirnya mikirnya pun juga bisa normal, nggak overthinking gitulah kira-kira ya. Dan sekarang gue ini belum tidur lagi pagi ini. Tadi sempat ketiduran sih, terus kebangun gara-gara kepikiran anak belum gue siapin mau sekolah gitu ya. Nah gue tuh juga lagi sakit tipes nih kayaknya, karena gejala-gejalanya panas di jam-jam tertentu, mual,
terus pusing kayak gitu. Pokoknya ya karena gue juga punya tipes, gue tuh punya banyak penyakit, banyak banget gara-gara bipolarnya awalnya. Yang paling ngeselinnya juga tipes karena sering kambuh. Ya karena gue kurang istirahat, balik lagi gitu. Ini kayak sekarang nih gue lagi panas, pagi kayak gini panas, ntar siangan dikit normal, gue kayak orang sehat walafiat normal. Sekarang aja lu lihat deh gimana gue ngomong kayak orang normal kan, padahal nih gue panas, badan gue tuh panas nih, panas dan gue tuh mual ya, tapi karena nggak bisa tidur ya udah gini jadinya gabut gitu. Sedih gak sih lu tahu lu divonis kena penyakit kejiwaan? Sedih banget. Tapi buat apa gitu dipikirin kayak gitu? Kalau gue sih lebih nggak mikirin itunya ya, gue lebih mikir, oh pantas gara-gara bipolar ini gue jadi gini. Berarti yang harus gue selesaikan dulu adalah bipolarnya. Gimana caranya gue bisa berpikir dengan normal, biar hidup gue juga akhirnya normal. Karena dokternya juga semalam tuh bilang, kalau kamu gak berobat gak apa-apa sebenarnya, kalau kamu ngerasa kamu menerima kondisimu begini gitu, moodmu naik turun, nge-swing kayak gitu, kalau kamu terima gak apa-apa kamu gak berobat. Cuman kasihannya orang-orang di sekitar kamu gitu katanya dokternya, anak-anak kamu yang pasti kena imbasnya, siswa-siswa kamu. Jadi termasuk siswa aku juga kena imbasnya. Namanya swing mood ya. Kayak udah hari ini nih misalnya aku jadwalin besok kita nge-zoom ya, kita ujian gitu ya. Kita udah semangat banget, di fase semangat nih hari ini. Ngasih tahu anak-anak tuh. Tiba-tiba setelah menghubungi, nggak tahu kenapa ceritanya hitungan jam, gue tuh bilang sama anak-anak, besok tolong diingetin ya, takutnya lupa. Padahal tuh sebenarnya kayak langsung ngubah mood gitu loh, kayak yang sebenarnya jadi nggak mau nguji, jadi besoknya itu nggak jadi gitu. Itu tuh sering banget, sampai siswa aku tuh pernah kecewa gara-gara itu. Dia udah ganti baju, udah siap mau ujian, tapi ternyata gue bilang nggak jadi ujiannya. Nyebelin kan? Nah, gue senyebelin itu gue itu. Terus kadang kalau lagi semangat banget ngoreksi semua tugas dikoreksi, tugasnya siswa jepret langsung dikoreksi dalam satu waktu karena gue nggak tidur ya, malamnya gue selesaiin tuh semua kelas yang gue pegang, selesai gue koreksi gitu. Tapi begitu lagi nggak mood sama sekali tuh komputer tuh classroom gue nggak buka, sama sekali nggak dibuka. Terus kalau ada yang nanya juga nih, pernah ada yang nanya, emang itu perubahan moodnya hitungannya detik ya atau gimana? Coba lo baca deh di Google. Nggak jelas, kadang itu detik berubahnya, kadang jam, kadang hari, dan itu berlangsung bertahun-tahun bukan berbulan-bulan. Karena gue kan nggak berobat, dan ternyata itu harus dibantu sama obat untuk menetralkan itu. Jadi biar kalau pas lagi semangat ya udah dijaga semangatnya, tapi bukan berarti pas lagi sedih berkepanjangan, enggak. Jadi gue biar bisa ngatur, oke, kesedihan sudah, sekarang jangan berlanjut lagi kesedihan. Itu harusnya orang normal bisa berpikir kayak gitu. Ya karena gue nggak normal, cuman dipikirin aja tapi nggak dilakuin. Dan beruntungnya gue punya orang tua yang ngingetinnya itu selalu soal agama. Bisa jadi emang karena iman gue yang tipis, jadi yang harusnya gue tahu agama adalah pelarian terakhir gue. Karena medis pun betul kata papa, medis itu di bawahnya agama. Jadi apapun harus agama. Mungkin itu yang gue butuhin sekarang juga. So guys, kesehatan bukan hanya kesehatan fisik, tapi kesehatan mental juga.